Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Asmawati, mahasiswa PPG tahun 2022 angkatan pertama di Universitas Patimura, Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video hasil praktek pengalaman lapangan kerja saya dengan materi sistem organ pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu sapi, di SD 012 Berining Jaya, Kecamatan Singgingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Kita memulai pembelajaran kita hari ini. Sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Novel. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang pernapasan manusia. Anak-anak masih ingat nggak organ pencernaan manusia itu apa saja? Masih, Bu. Masih. Ya, coba anak-anak Ibu sebutkan apa saja itu. Hidung, Paru-paru, laring, faring. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Akan Ibu share materinya ya. Ya, Bu. 3 subtema 1 pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kalian isi dulu absensinya. Untuk selanjutnya kita akan melihat sebuah video. Sebagai pakan ternak teman. Sebab tanaman yang mudah tumbuh di lereng-lereng bukit ini mengandung protein cukup tinggi yang baik. Pemberian Kaliandra dapat menggantikan 50% porsi rumput untuk sapi. Lanjut ngarit rumput aja yuk. Kasihan tuh, sapi-sapinya keburu lapar loh. Yuhu, waktunya sarapan sob. Makan yang lahap ya, biar menghasilkan susu yang banyak. Gak boleh telat kasih makan ya mas. Ayo kasih lagi biar sobat Otan gak kelaparan. Organ pencernaan pada hewan ruminansia itu yang pertama ada mulut, kemudian lidah, kemudian saliva. Tahu nggak kalian apa itu saliva? Enggak, Bu. Apa itu, Bu? Saliva itu adalah air liur atau air ludah. Ya, organ pencernaan sapi itu juga lambungnya ada 4. Ya, yang pertama ini dan retikulum. Dan
sekarang adalah proses pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, proses pencernaan pada hewan ruminansia yang pertama yaitu makanan masuk ke mulut sapi. Setelah itu makanan masuk melalui tenggorokan. Kemudian setelah melewati tenggorokan, makanan tersebut masuk ke dalam rumen. Di dalam rumen terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri hingga makanan yang dicerna itu menjadi seperti bubur. Kemudian pada saat sapi beristirahat, makanan itu kembali lagi ke mulut. Nah, makanan kembali lagi ke mulut, baru dikunyah lagi oleh si sapi untuk yang kedua kalinya. Nah, setelah makanan dikunyah untuk kedua kalinya, maka makanan masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum ini terjadi proses fermentasi. Proses fermentasi makanan dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di dalam perut ini juga terjadi penyaringan pada makanan yang sudah dimakan sapi tadi. Apa saja yang disaringnya? Misalnya, ketika sapi makan rumput, makan rumput di lapangan, tanpa sengaja dia memakan batu-batu kecil atau pasir-pasir seperti itu yang tidak dapat dicerna. Di dalam perut inilah, di dalam retikulum inilah terjadi penyaringan, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Enggak, Bu. Makanan disaring, kemudian dia masuk ke dalam omasum. Omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, ya. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Ini Ibu buat gambarnya warna-warni supaya lebih mudah dipahami. Sampai di sini, apakah kalian paham? Paham, Bu. Nah, setelah dari omasum, kemudian makanan dilanjutkan ke oabomasum. Inilah lambung yang sebenarnya pada sapi. Makanan yang masuk dari mulut melalui kerongkongan, masuk ke rumen, kemudian kembali lagi ke mulut, dikunyah untuk yang kedua kali, kemudian masuk ke retikulum, masuk ke omasum, baru yang terakhir ini dia masuk ke abomasum. Buat di buku tugasnya tentang LKPD ini, ya. Dan dikerjakan tugasnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh Ibu persilahkan bertanya. Diangkat tangannya ya. Raise hand tadi udah pinter-pinter bahas. Coba semuanya perhatikan ya. Yang pertama, rumput masuk ke dalam mulut. Pada tugas yang kedua ini, kalian diminta untuk menggambarkan sapi. Buatlah gambar sebaik mungkin. Sekarang coba dikerjakan. Kalau sudah diwarnai, sudah bagus, silahkan difoto dan kirimkan ke WA Ibu.
Jadi setelah selesai semuanya akan Ibu tunjuk beberapa orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya. 4, Bu. Ya, Itu apa saja? rumen, omasum, abomasum, retikulum. Iya, bagus sekali Kori. Beberapa teman kita sudah melaksanakan presentasi dan hasilnya itu bagus-bagus ya. Percaya diri, semangat dalam menyampaikan presentasinya. Kita simpulkan, hewan ruminansia adalah hewan yang mengunyah makanannya sebanyak 2 kali. Iya, pinter. Selain sapi, apalagi contoh hewan ruminansia? Kambing, Terbang, rusa ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika rumput sudah masuk ke dalam mulut, melalui kerongkongan masuk ke dalam rumen. Apa yang terjadi di dalam rumen itu? Pencernaan dengan bantuan bakteri. Iya, mikroba atau bakteri. Teramat. Nah, kemudian setelah dari rumen kembali lagi ke mulut. Nah, ketika dia kembali lagi ke mulut untuk yang kedua kali, dikunyah untuk yang kedua kalinya. Ya, untuk yang kedua kali. Setelah itu masuk lagi ke retikulum ya. Di dalam retikulum makanan difermentasi ya. Difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Ya. Kemudian setelah dari retikulum masuk ke mana? Omasum ya, pintar. Nah, setelah omasum yang terakhir ke abomasum. Itulah rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di akhir pembelajaran Ibu ini ya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, kira-kira kalian senang atau tidak dengan pembelajaran hari ini? Senang, banget, Bu. Senang ya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang senang dan antusias pada pembelajaran ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah semangat ya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, Novel, tolong dipimpin doanya. Silahkan Novel. Siap, gerak. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ibu, terima kasih semuanya. Kalian anak hebat, anak pintar. Semangat terus belajarnya ya.
Baik, silakan ruang Zoom. Thank you.